aku goreng bandeng karo goreng cireng ya. Ini bandeng ya teman-teman. Ini bandeng suamiku beli tukang sayur. Ini bandeng kuning itu loh teman-teman, mentah di tukang sayur. Aku goreng ya. Yang ini cireng. Ini cireng beli itu Shopee teman-teman ya, iklan itu aku beli Shopee, cuma tadi goreng rodok gosong sithik. Karena kan di es itu nyairinya masih sebagian es sebagian ini ya. Apa-apa ya teman-teman, aku makan sendiri. Jadi ini bandeng cireng. Ini sambal terasi aku bikin sendiri. Ini bandengnya itu biasanya dikasih sambal, tadi nggak ada sambal ya sudah aku bikin sambal terasi tomat sendiri teman-teman. Yang satu aku masak sambal goreng ayam, tak kasih labu siam ya. Ini teman-teman masakanku hari ini ya. Ini bandeng kuning ya teman-teman, yang presto tuh loh yang tidak ada durinya. Tuh aku goreng. Tadi aku goreng keringnya teman-teman. Ini baliknya tuh ya. Lihatin ya teman-teman. Ini cireng. Ini karena nggak ada sambal teman-teman, aku nyambel sendiri. Sambal tomat terasi ya. Aku nggak punya cabai keriting, cabai kecil. Yang ini sayur labu siam, tak kasih ayam tuh ya, kasih pedas sedikit lah. Ini ya teman-teman, cabainya cuma satu, cuma ini tadi kan ada minyak cabai, jadi kasih minyak cabai sedikit. Ini ya teman-teman, mantap ya. Adalah masakanku hari ini begini. Labu siamnya tadi juga kan masuk kulkas jadi es itu loh teman-teman, jadi es batu. Jadi apa jenenge? Aku iris saja gak kecil-kecil. Suamiku bilang mau kecil-kecil irisannya. Ini ya teman-teman, ini biar tampilku bagus. Inilah masakanku hari ini ya teman-teman. Bandeng presto cireng ya, ini cireng. Lihat ini ya teman-teman. Agak gosong dikit. Aku crispy. Crispy ya teman-teman. Cireng ini banyak rasa. Aku goreng rasa original. Ada rasa barbecue, ada rasa pedas ya. Aku beli 3 rasa. Aku goreng ini rasa biasa original. Aku nggak promo ya teman-teman. Aku suka nyoba aja. Aku beli 3 biji di Shopee. Jadi aku nyoba. Lumayan enak. Mau sayang agak gosong dikit. Yang ini ya teman-teman. Aku coba 3 biji ini. Cireng. Ini bandeng aku beli tukang sayur. Yang ini beli tukang sayur semua. Karena aku nggak punya cabai keriting, aku cabai kecil deh. Terus ini ya. Inilah masakanku hari ini ya teman-teman. Ini teman-teman kalau mau ditambah krecek monggo ya. Tahu kan krecek kulit sapi itu loh. Ini biasanya kalau sambal goreng begini tambah kulit sapi enak. Ya teman-teman. Ini kan aku cuma labu siam, ini labu siam karo ayam aja. Kalau teman-teman mau ditambahi apa jenenge? Mau ditambahi krecek itu loh mantep. Ya, kalau di kampung itu ini kan kunyit ya teman-teman, tuh kunyitnya. Ya, kunyitnya sengaja tak nongolin biar teman-teman lihat kunyitnya, tak kasih kunyit, tak kasih jahe. Mamaku kan ada ayam jadi takut amis, tak kasih jahe. Ini tadi apa? Daun serainya itu tadi sebenarnya tak ikat tapi lepas iketan. Karena aku tumis-tumis jadi lepas iketan. Ya wis ngene ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya. Tuh. Nah. Kemarin itu aku pergi teman-teman Kelapa Gading ya, mbak anakku bawa mobil ya. Anakku ngobrol sama suamiku. Ya punya temen gitu loh, anakku itu. Punya temen yang broken home itu loh teman-teman. Nah, ya begitulah teman-teman. Kalau anak yang broken home itu kan beda sama anak yang utuh ya teman-teman. Love-nya itu beda ya. Aku dulu
kecil ya teman-teman, umurku 15 tahun, ayahku sudah nggak ada. Tapi kan ayahku nggak ada itu karena meninggal, bukan cerai ya. Mamahku nggak cerai, mamahku itu, ayahku itu sakit ya teman-teman. Jadi ayahku tuh sakit komplikasi terus meninggal gitu. Ya aku sama temanku tuh sama, aku kehilangan ayahku karena ayahku meninggal. Kalau temanku itu kehilangan ayahnya karena ayahnya cerai. Jadi ayahnya tuh nyeleweng gitu ya teman-teman. Terus cerai sama maknya, jadi beda, love-nya itu beda. Aku kehilangan ayahku tapi kan aku nggak kehilangan love-ku ya, karena mama papaku tuh kan meninggal, cerai meninggal lah. Mamaku nggak cerai teman-teman, meninggal karena papaku nggak ada. Kami sama-sama nggak punya ayah ya teman-teman. Aku kan punya ayah karena ayahku kan meninggal, bapakku meninggal, papaku. Temanku juga nggak punya ayah tapi ayahnya kan cerai, jadi beda ya. Dia ayahnya kan masih hidup tapi cerai, jadi love-nya itu beda. Setiap orang itu teman-teman beda ya teman-teman. Jadi ada sesuatu yang hilang dari dirinya gitu. Dia sudah ke psikolog kemana-mana teman-teman, tidak sembuh karena ya itu, jadi dia korban ya. Kalau korban, seorang anak yang korban perceraian itu beda teman-teman ya, sama ayahnya meninggal. Kalau ayahnya meninggal mah nggak masalah ya teman-teman, tapi itu love-nya tetap utuh ya, cintanya tetap utuh. Jadi dia nggak kehilangan separuh cintanya ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau kalau seorang anak itu, kalau love-nya utuh itu juga mentalnya beda teman-teman ya. Aku nggak perlu ke psikolog, aku nggak pernah ke psikolog teman-teman, nggak pernah. Karena apa? Karena aku kan utuh, cinta mamahku itu utuh gitu. Jadi aku sampai sampai sekarang aku dapet cinta utuh teman-teman. Jadi kan mamaku papaku kan nggak cerai karena meninggal aja bapakku ya kan. Nah, kalau temenku itu mama bapaknya kan, bapaknya nyeleweng jadi cerai, maknya juga nikah lagi, bapaknya nikah lagi, jadi seperti itu. Love-nya itu jadi nggak karuan ya teman-teman, kayak gitu. Kasihan juga anak begitu, nanti dia akan terluka terus teman-teman. Meskipun dia sudah dewasa, sudah menikah pun beda dia. Meskipun ya orang kalau love-nya itu pecah begitu ya teman-teman, love-nya itu ada sesuatu yang kurang dari jiwanya lah. Istilah kalau psikolog itu bilang jiwanya itu apa, separuh teman-teman, hilang gitu. Kalau psikolog itu kan hanya menyembuhin secara medis doang ya, mungkin dikasih obat tidur, dikasih penenang kayak gitu ya teman-teman, tapi nggak bisa nyembuhin seluruhnya teman-teman ya. Beda gitu ya teman-teman. Aku meskipun kehilangan ayahku umurku masih 15 tahun, tapi aku nggak kehilangan love mamah papaku teman-teman. Karena mamahku papaku kan nggak cerai ya, aku kan dari keluarga utuh gitu loh ya teman-teman ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya teman-teman, aku dari keluarga utuh. Jadi meski papaku tuh meninggal aja karena sakit teman-teman, kayak gitu. Jadi beda teman-teman. Makanya kemarin aku kasih tahu anakku ya, kamu dari keluarga utuh itu beda, love-nya itu beda teman-teman. Memang dalam apa namanya menghadapi masalah itu juga beda teman-teman. Kalau orang dari keluarga utuh itu mampu menanggung segala masalah teman-teman ya, karena kita kan sudah merasakan kasih cinta ya teman-teman, kayak gitu. Kalau orang yang brokehum itu dari keluarga yang nggak utuh ya teman-teman, itu sudah memang love-nya beda, kayak gitu. Mereka juga akan sampai berapa keturunan itu teman-teman ya, sampai kalau dia nggak bisa melepaskan itu, sampai nanti dia nikah punya anak-anaknya gitu juga teman-teman, kayak gitu. Karena seperti apa ya, itu hukum ya, hukum karma ya teman-teman. Jadi itu kan survei orang barat itu juga pernah ngomong ya teman-teman, 90% ya teman-teman, kalau anak yang dari perceraian itu, bergohum itu teman-teman, itu sudah beda teman-teman. Pasti nanti ada yang kalau cerai gitu, ada yang kawin cerai, ada yang dari keturunan yang kawin cerai gitu ya teman-teman. Nanti ada anaknya atau cucunya atau apanya kawin cerai lagi ya teman-teman, kayak gitu. Nggak tahu itu kan memang seperti kutuk ya teman-teman. Aku juga nggak ngerti ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita dari keluarga yang utuh ya teman-teman, itu sudah suatu anugerah ya teman-teman. Perkara kita kaya miskin itu kan beda ya teman-teman. Meskipun kamu kaya dari keluarga nggak utuh, itu juga love-nya beda teman-teman ya. Perlakuanmu nanti ketika kamu rumah tangga juga beda. Memang mungkin kalau rumah tangga, kalau dia disayangi sama suaminya, tapi tetap beda. Cinta suami sama cinta orang tua kan beda ya kan teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau
kita dapat cinta dari orang tua penuh ya teman-teman, kita bisa menghadapi segala hal ya teman-teman. Kalau dia nggak dapat cinta dari orang tua sepenuh itu agak susah, meskipun suaminya mencintai dia tetap cintanya beda teman-teman, kayak gitu ya. Nah itulah, itu namanya kayak separuh hatinya, istilah Jawa itu separuh hilang gitu loh teman-teman ya. Kalau orang Jawa itu kan bilang separuh hilang gitu, nggak tahu itu psikolog nggak bisa ini ya teman-teman, nggak bisa nyembuhin, itu memang begitu teman-teman ya. Dulu temanku kan tanya, kok rasanya aku ini separuh hatiku hilang, kata dia gitu ya. Iya memang karena dia kan dari keluarga yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi bapaknya itu cerai ya toh sama mamanya gitu, bapaknya selingkuh, akhirnya bapaknya nikah sama selingkuhannya, kayak gitu loh teman-teman. Terus sedangkan makna juga akhirnya nikah lagi sama, jadi dia itu kehilangan semuanya lah, kayak gitu teman-teman. Itulah teman-teman, memang beda teman-teman ya. Jadi kalau seorang anak yang ditinggal ayahnya itu sama ditinggal orang tuanya lah, beda sama seorang anak yang lengkap gitu ya teman-teman. Nanti beda sampai dia menikah pun beda teman-teman. Jadi dia memang kehilangan begitu. Dan kalau lengkap baiknya, makanya teman-teman kalau yang punya anak perempuan ya atau laki itu ya, sebaiknya kalau menikahkan dengan keluarga yang lengkap teman-teman ya. Kalau dengan keluarga yang lengkap itu benar-benar teman-teman bisa dirasakan itu teman-teman ya. Aku kan dapat cinta lengkap karena mamah papaku kan lengkap, nggak cerai karena meninggal aja. Nah aku nikah sama suamiku juga, keluarga suamiku masih lengkap, suami istri kan masih ada, sehingga aku mendapatkan semuanya teman-teman, kayak gitu teman-teman ya. Yaitu mungkin anugerah dari Tuhan kali ya teman-teman. Nah anakku juga sama, anakku kan mendapat cinta utuh dari aku, dari bapaknya gitu. Kalau seorang anak yang tidak mendapatkan cinta utuh dari orang tuanya itu juga beda teman-teman, mentalnya itu beda ya. Meskipun ya dia memang juga ngadepin masalah gitu ya, misalnya sekolah ngadepin masalah, ngadepin temen kayak gitu, tapi kalau dia cinta yang utuh itu, dia tetap ini gitu loh teman-teman, tetap mentalnya itu tetap utuh ya teman-teman ya. Aku dulu juga begitu teman-teman, aku kan dapet cinta mamahku utuh, sehingga aku bisa menghadapi masalah berkali-kali. Aku itu wis apa aja ya teman-teman itu terjadi, tapi aku tetap, karena aku dapet cinta yang utuh gitu teman-teman. Jadi seorang yang mendapatkan cinta yang utuh itu sudah satu anugerah ya. Perkara miskin kaya itu kan, kita kerja keras juga bisa kaya, kayak gitu ya teman-teman. Apa artinya ya teman-teman dapat semua harta tapi nggak dapatkan cinta yang utuh itu. Makanya banyak keluarga-keluarga itu ya teman-teman, bahkan keluarga-keluarga orang kaya, banyak teman-temanku yang kaya itu teman-teman, warganya berantakan ke sono sini ya. Artinya itu udah nggak ada teman-teman ya. Nanti itu bapaknya nikah lagi, maknya nikah lagi, wis duit-duit itu udah nggak ada gunanya. Kayak rasanya duit-duitku ya duit-duit berharga gitu loh teman-teman, meskipun dia kaya punya segalanya, kayak gitu ya teman-teman. Itu sudah menjadi apa ya teman-teman, aku juga nggak ngerti ya, itu kayak takdir gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita mendapatkan cinta dari keluarga kita utuh itu memang luar biasa, itu sudah satu anugerah ya teman-teman, anugerah dari Tuhan ya teman-teman, bahwa kita mendapatkan cinta yang utuh dari keluarga kita gitu. Maksudnya papa kita masih ada gitu ya, meskipun nggak ada kan meninggal, beda ya teman-teman. Kalau orang tua yang meninggal itu beda, love-nya beda dengan orang tua cerai ya. Kalau orang tua cerai itu love-nya udah pecah teman-teman ya, kayak gitu. Kalau jiwanya itu separuh hilang gitu. Kalau orang tua yang meninggal, misal bapaknya atau ibunya meninggal, kayak aku ini meninggal, papaku kan meninggal, sehingga tetap loveku utuh, kayak gitu ya teman-teman. Itu nggak bisa disembuhin oleh psikolog, nggak bisa teman-teman ya. Aku nggak pernah ke psikolog, nggak pernah, karena aku mendapatkan cinta utuh gitu. Itu nggak bisa psikolog menyembuhkan, tuh nggak bisa. Itu hanya bisa satu Tuhan ya teman-teman. Kalau dia berserah kepada Tuhan, nah itu baru bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kalau love-nya itu sudah pecah, tidak ada lagi. Psikolog nggak bisa menyembuhkan, hanya dia kalau orang yang sangat beriman ya,
itu mendekat kepada Tuhan. Jadi hanya Tuhan itu yang melepaskan kayak gitu teman-teman. Itu satu-satunya jalan itu aja ya teman-teman. Dulu kan ada pertanyaan dari temanku, kok aku ini kayak ada sesuatu yang kehilangan. Aku bilang iya, lohmu kan hilang, lohmu separuh, bapakmu kan sama makmu cerai, beda. Aku kan papaku kan meninggal. Kita sama-sama nggak punya ayah ya teman-teman. Aku nggak punya ayah, temanku itu juga nggak punya ayah, tapi beda. Aku nggak punya ayah karena papaku kan sakit meninggal, dia nggak punya ayah karena cerai, jadi love-nya beda gitu ya. Itu jawabanku ya teman-teman. Jadi hanya satu-satunya ya, kalau orang sudah gitu ya dekat sama Tuhan aja kayak gitu, sehingga dia akan mendapatkan kasih kembali dari Tuhan ya teman-teman. Memang satu hukum itu, Tuhan itu kasih mengampuni ya, tapi konsekuensi itu tetap ada karena Tuhan itu juga harus menegakkan keadilan teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kalau kita dari orang tua yang begitu, itu nanti juga anak keturunannya tetap ada yang begitu. Itu survei orang barat itu 90% ya teman-teman, anak hasil perceraian itu akan jadi anak-anak yang broken home, anak-anak yang kurang kasih, anak-anak yang rusak ya. Ada yang kalau laki itu bisa kena narkoba, kalau cewek bisa jual diri, macam-macam lah teman-teman. Ya dia kan melihat kalau maknya jual diri ya dia ikut jual diri kayak gitu teman-teman, sehingga love-nya itu pecah. Kalau memang dia mau baik, mau bertobat ya bisa, dia harus kembali kepada Tuhannya ya teman-teman. Dia kembali sesuai dengan keinginannya, keyakinannya lah gitu, baru bisa sembuh. Itu jalan satu-satunya, itu kesembuhan ya kembali kepada Tuhannya kayak gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman, kita jelaskan teman-teman gitu. Jadi itulah teman-teman, kalau seorang anak yang love-nya masih utuh itu berbahagia teman-teman. Betul, itu masalah harta nanti ya teman-teman, aku nggak bicara harta ya. Itu kita yang utama itu cinta. Kalau kita mendapatkan cinta, kasih sayang yang utuh, itu kita sudah bersyukur lah kayak gitu. Meskipun orang tua kita, mungkin orang tua kita mungkin miskin ya, nggak terpelajar, nggak apa-apa kayak gitu ya teman-teman. Yang penting love kita itu utuh. Masalah miskin kita kerja keras juga bisa kaya ya, masalah bodoh kita belajar jadi pintar ya kan teman-teman, kayak gitu. Yang penting love kita utuh kayak gitu ya teman-teman. Itu jawabanku ya. Itulah ya, mudah-mudahan teman-teman punya anak perempuan atau anak laki ya, teman-teman harus dapat orang yang love-nya utuh gitu ya, sehingga kalau teman-teman bisa merasakan love-nya itu beda ya teman-teman. Aku tuh puji Tuhan ya teman-teman, alhamdulillah ya teman-teman, aku dapat orang tua yang love-nya utuh, aku dapat suami yang love-nya utuh, sehingga anakku love-nya itu utuh gitu. Itu ya teman-teman, itu mungkin satu karunia yang Tuhan berikan sama aku ya teman-teman. Masalah dunia itu memang ya nggak bebas masalah ya, pasti ada masalah ya, dalam keluarga itu pasti ada masalah, tapi kalau love-nya utuh itu tetap bisa mengatasi gitu ya teman-teman. Makanya nggak perlu ke psikolog. Aku nggak pernah ke psikolog teman-teman ya, aku bisa mengatasi. Memang banyak ujian, banyak masalah, banyak, tapi kalau love-nya utuh itu mampu menanggung lah gitu. Itu ya teman-teman ya. Aku balik lah ke sini, nanti nggak kepanjangan. Ini ya teman-teman, aku kembali ke sini. Ini bandeng presto yang kuning itu, yang dari pasar itu loh teman-teman, plastikan itu, yang dikasih aluminium foil putih itu. Nah, tinggal goreng ya teman-teman. Bisa digoreng pakai telur juga bisa. Ini aku nggak pakai telur, sudah aku goreng biasa aja. Yang ini cireng ya teman-teman, cireng ayam. Ini tadi rasa original biasa. Ini kan ada 3 rasa, ada rasa original, barbecue, sama pedes apa gitu loh teman-teman. Aku beli 3 rasa, cuma yang aku ini tadi hanya rasa ini, rasa original. Ya, yang ini sambal goreng ya. Ini bisa teman-teman makan pakai nasi uduk juga enak ini ya. Kasih kerecek juga enak. Ini sambal terasi itu sendiri ya. Inilah teman-teman ya. Wis, aku tak ambil tampil dan tidak kepanjangan. Tak potong ya teman-teman, nanti aku lanjutkan lagi nih, harus episode lain. Enggak, nanti aku terangkan lah teman-teman ya masalah love itu. Love-lovean itu ya. Kan masalah keutuhan love itu ya teman-teman, itu adalah satu ya teman-teman, penyakit mental yang harus disembuhkan. Satu-satunya jalan ya dekat sama Tuhan itu, sehingga
Tuhan itu melepaskan dari kutuk itu ya teman-teman, kayak gitu. Sehingga loh-nya jangan sampai lo kita punya anak ya, terutama cewek ya. Kalau cowok sih nggak begitu ini ya, cowok itu nggak begitu ini teman-teman, masa bodoh gitu ya kalau cowok. Kalau cewek teman-teman, alangkah baiknya teman-teman anaknya itu harus menikah dengan keluarga yang utuh ya teman-teman, itu aja supaya dia bahagia lah gitu teman-teman. Kalau dia menikah dengan keluarga yang tidak utuh itu jangan. Kalau anak cowok ya nggak apa-apa gitu, maksudnya bukan ya nggak apa-apa, maksudnya masih mending gitu ya. Kalau anak cewek teman-teman, alangkah teman-teman baiknya teman-teman menikahkan dengan keluarga yang utuh ya, anak cewek ya. Kalau anak cowok ya terserah ya teman, kalau bisa ya anak cowok juga harus, karena ibu itu penting teman-teman nanti ke anak-anaknya itu. Kalau anak perempuan yang kehilangan laki-lakinya, kehilangan ayahnya, itu juga anaknya juga nggak sehat mentalnya teman-teman ya. Sehingga kalau bisa teman-teman ya, teman-teman juga cari mantu yang utuh keluarganya kayak gitu ya teman-teman. Monggo aja ya, tapi ya semua terserah. Ini kan aku edukasi itu teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaannya aku jawab kayak gitu supaya teman-teman ngerti lah. Jadi kalau dulu orang Cina itu kalau memilih jodoh selalu bebet bibit bobot kayak gitu teman-teman, itu penting. Ntar aku lanjut lagi ya, terima kasih lah teman-teman, gitu dulu semuanya. Nanti aku terangi ya tentang bebet bobot bebet ya, bobot bebet ini ya teman-teman, bibit ya, bibit ya. Jadi bibit bobot bebet nanti ya untuk episode selanjutnya. Terima kasih lah teman-teman, sehat selalu, gitulah teman-teman ya.